Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari materi di subbab perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada pembelajaran kita sebelumnya itu sudah dipelajari bahwa koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadrat, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik P dengan koordinat X, Y. Nah, titik P itu dikatakan terletak pada kuadran 1 jika X dan Y-nya bernilai positif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 0 dan 90 derajat. Nah, berikutnya titik P dikatakan terletak pada kuadran 2 jika X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya, titik P dikatakan terletak pada kuadran 3 jika X dan Y itu bernilai negatif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, terakhir titik P itu dikatakan terletak pada kuadran 4 jika nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Kemudian sudut yang terbentuk itu berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita dapatkan rumus-rumus untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk kuadran 2. Perbandingan trigonometrinya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Berikutnya, cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Jadi, yang bernilai positif itu hanya sin. Berikutnya untuk kuadran yang ketiga. Perbandingan trigonometrinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Berikutnya, cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi, yang bernilai positif di kuadran 3 adalah tan. Nah, terakhir untuk kuadran yang keempat. Perbandingan trigonometrinya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Berikutnya, cos 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Dan tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tan alfa. Jadi, nilai cos untuk kuadran 4 itu bernilai positif. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari perbandingan trigonometri untuk setiap kuadrannya.
Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Dengan menggunakan rumus, tentukan nilai dari yang A, sin 3pi/4 dikali sin pi per 4 ditambah cos 3pi/4 dikali cos pi per 4. Dan yang B, sin 5pi/6 ditambah 3 kali tan 7pi/6 per cos 4pi/3 dikali sin pi per 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, akan kita cari nilai dari sin 3pi/4 dikali sin pi per 4 ditambah dengan cos 3pi/4 dikali cos pi per 4. Nah, perhatikan di sini sudutnya itu dalam bentuk radian. Maka akan kita ubah terlebih dahulu sudut-sudut ini ke dalam bentuk derajat. Nah, di mana pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka, kita ganti semua nilai pi ini menjadi 180 derajat. Sehingga didapat sin 3 dikali 180 derajat per 4 dikali sin 180 derajat per 4 ditambah dengan 3 dikali 180 derajat per 4 dikali cos 180 derajat per 4. Nah, untuk sin 3 dikali 180 derajat per 4. Hasil dari 3 dikali 180 derajat dibagi 4 adalah 135 derajat. Maka didapat sin 135 derajat. Kemudian dikali dengan sin 180 derajat per 4. Nah, hasil dari 180 derajat dibagi 4 adalah 45 derajat. Maka didapat sin 45 derajat. Kemudian ditambah dengan untuk cos 3 dikali 180 derajat per 4. Hasil dari 3 dikali 180 derajat dibagi 4 adalah 135 derajat. Maka didapat cos 135 derajat. Kemudian dikali dengan untuk cos 180 derajat per 4. Hasil dari 180 derajat dibagi 4 adalah 45 derajat. Maka didapat cos 45 derajat. Nah, setelah sudutnya di sini kita ubah ke dalam bentuk derajat, maka tinggal kita cari nilainya. Nah, untuk sin 135 derajat, kita nyatakan menjadi sin 180 derajat dikurang 45 derajat. Kemudian dikali dengan sin 45 derajat. Kemudian ditambah dengan, nah untuk cos 135 derajat, kita nyatakan menjadi cos 180 derajat dikurang 45 derajat. Kemudian dikali cos 45 derajat. Nah, selanjutnya, untuk sin 180 derajat dikurang 45 derajat, kita gunakan rumus sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Maka hasil dari sin 180 derajat dikurang 45 derajat adalah sin 45 derajat. Kemudian dikali dengan sin 45 derajat. Kemudian ditambah dengan, nah untuk cos 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, di sini kita gunakan rumus cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Maka hasil dari cos 180 derajat dikurang 45 derajat adalah negatif cos 45 derajat. Kemudian dikali dengan cos 45 derajat. Nah, selanjutnya, sin 45 derajat dikali dengan sin 45 derajat itu hasilnya sama dengan sin kuadrat 45 derajat. Kemudian, negatif cos 45 derajat dikali dengan cos 45 derajat hasilnya adalah negatif cos kuadrat 45 derajat.
Nah, selanjutnya akan kita gunakan tabel nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, untuk hasil dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Maka, sin kuadrat 45 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikurang dengan. Nah, untuk cos 45 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2. Maka, cos kuadrat 45 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, langkah selanjutnya, setengah akar 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang dengan setengah akar 2 dipangkatkan dengan 2, itu hasilnya adalah 0. Jadi didapat nilai dari sin 3pi/4 dikali sin pi/4 ditambah dengan cos 3pi/4 dikali cos pi/4 adalah 0. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang B. Akan kita cari nilai dari sin 5pi/6 ditambah 3 kali tan 7pi/6 per cos 4pi/3 dikali sin pi/2. Nah, perhatikan bahwa sudut-sudutnya di sini juga dinyatakan ke dalam bentuk radian. Maka kita ubah terlebih dahulu sudut-sudut ini menjadi satuan derajat. Nah, di mana pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kita ganti nilai pi di sini menjadi 180 derajat. Sehingga didapat sin 5 dikali 180 derajat per 6 ditambah dengan 3 dikali tan 7 dikali 180 derajat per 6 per cos 4 dikali 180 derajat per 3 dikali sin 180 derajat per 2. Nah, berikutnya, untuk sin 5 dikali 180 derajat per 6. Nah, hasil dari 5 dikali 180 derajat, kemudian dibagi 6 adalah 150 derajat. Maka didapat hasilnya adalah sin 150 derajat. Nah, kemudian ditambah dengan. Nah, untuk tan 7 dikali 180 derajat per 6. Hasil dari 7 dikali 180 derajat, kemudian dibagi 6 adalah 210 derajat. Sehingga didapat 3 dikali tan 210 derajat. Kemudian per, nah untuk cos 4 dikali 180 derajat per 3. Hasil dari 4 dikali 180 derajat, kemudian dibagi 3 adalah 240 derajat. Maka didapat cos 240 derajat. Kemudian dikali dengan. Nah, untuk sin 180 derajat per 2. Hasil dari 180 derajat dibagi 2 adalah 90 derajat. Maka didapat sin 90 derajat. Nah, langkah selanjutnya, untuk sin 150 derajat ini akan kita nyatakan menjadi sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Kemudian ditambah dengan 3 dikali. Nah, untuk tan 210 derajat ini kita nyatakan menjadi tan 180 derajat ditambah 3. Kemudian per untuk cos 240 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Kemudian dikali dengan sin 90 derajat. Nah, langkah selanjutnya.
Untuk sin 180 derajat dikurang 30 derajat, kita gunakan rumus sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Maka hasil ini adalah sin 30 derajat. Kemudian untuk tan 180 derajat ditambah 30 derajat ini, kita gunakan rumus tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Sehingga didapat ditambah 3 tan 30 derajat. Kemudian untuk cos 180 derajat ditambah 60 derajat, kita gunakan rumus cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Maka hasilnya ini adalah negatif cos 60 derajat. Kemudian dikali dengan sin 90 derajat. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tentukan nilai dari perbandingan trigonometri ini berdasarkan tabel ini. Nah, untuk sin 30 derajat itu hasilnya adalah 1/2. Kemudian untuk tan 30 derajat itu hasilnya adalah 1/3 akar 3. Sehingga didapat ditambah 3 tan 30 derajat itu hasilnya adalah plus 3 dikali 1/3 akar 3. Kemudian hasil dari negatif cos 60 derajat adalah negatif 1/2. Kemudian dikali dengan hasil dari sin 90 derajat adalah 1. Nah, perhatikan untuk pembilang ini. 3 dikali dengan 1/3 akar 3 itu hasilnya adalah akar 3. Sehingga didapat pembilang 1/2 ditambah akar 3. Kemudian hasil dari negatif 1/2 dikali 1 adalah negatif 1/2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita bagi pembilang dan penyebutnya. Nah, caranya di sini kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan negatif 2. Sehingga didapat negatif 2 dikali 1/2 ditambah akar 3. Nah, berikutnya kita lakukan sifat distributif, yaitu kita kalikan negatif 2 dengan setengah. Hasilnya itu adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan negatif 2 dengan akar 3. Hasilnya adalah negatif 2 akar 3. Maka didapat hasil akhirnya adalah negatif 1 dikurang 2 akar 3. Jadi didapat hasil dari sin 5pi/6 ditambah 3 kali tan 7pi/6 per cos 4pi/3 dikali sin pi/2 adalah negatif 1 dikurang 2 akar 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.